Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimba, kembali lagi dengan saya Debbie Apriani, peserta unit magang Bimba Pusaka Rakyat tahun 2025. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas di luar kelas hari keempat. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Yang pertama, motivator menyapa dan menyambut murid dengan senyum, nada suara yang ramah dan ceria, serta kontak mata yang hangat, mengucapkan salam seperti "Selamat pagi" untuk membuat murid merasa diterima dan dihargai. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview? Jawabannya, pertemuan motivator melalui kegiatan Bimba Interview dengan menyapa murid dan memastikan koneksi internet serta perangkat belajar dengan baik. Kemudian motivator mengajak murid untuk melakukan tepuk semangat, yel-yel Bimba untuk membangkitkan semangat sebelum memulai belajar. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Jawabannya, motivator menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan dengan menggunakan bahasa yang positif, memberikan pujian, dan menciptakan aktivitas yang interaktif serta menarik. Motivator juga memastikan bahwa setiap anak merasa didengarkan dan dihargai. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Yang pertama, motivator mengajak anak berdialog dengan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan minat dan kesukaan anak serta memberikan respon yang antusias terhadap jawaban anak, menggunakan bahasa tubuh yang positif dan ekspresi bahasa tubuh yang positif dan ekspresi wajah yang ramah juga membantu menciptakan komunikasi dua arah yang efektif. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Yang pertama, motivator memberikan reward dengan pujian verbal seperti "Oh, bagus sekali" atau "Kamu hebat". Selain itu, motivator dapat menggunakan stiker atau bintang sebagai bentuk penghargaan tambahan untuk motivasi anak. Pertanyaan yang keenam, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Jawabannya, motivator memberikan reward atau motivasi setiap kali anak menunjukkan usaha atau pencapaian dalam kegiatan belajar ini. Biasanya dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk mendorong semangat dan partisipasi anak secara terus-menerus. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator agar murid tidak merasa bosan? Jawabannya, ekspresi motivator harus ramah, sikapnya harus penuh semangat dan positif, serta penampilan harus rapi dan profesional. Motivator juga harus menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam setiap interaksi dengan anak-anak. Pertanyaan yang kesembilan, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Jawabannya, iya, motivator mengarahkan dan membimbing murid untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bersama-sama, menggunakan teori Bandul seperti 4 huruf verbal sederhana, serta mengintegrasikan kegiatan afektif, kognitif, dan psikomotorik untuk memastikan dan proses belajar yang menyenangkan dan efektif. Bagian B, pengamatan terhadap murid. Pertanyaan yang pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Jawabannya, ekspresi dan sikap murid saat bernyanyi dan berdialog dengan motivator biasanya ceria dan antusias. Murid mungkin tersenyum, tertawa, dan bersemangat. Mengikuti lagu dan percakapan mereka akan menunjukkan perhatian penuh dan partisipasi aktif yang mencerminkan rasa senang dalam kegiatan tersebut. Pertanyaan yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Jawabannya adalah ada. Kemungkinan bahwa beberapa murid mungkin terlihat murung, tidak ceria, atau tidak bersemangat selama kegiatan di Bimba. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti suasana hati, masalah pribadi, atau kurangnya minat terhadap kegiatan tersebut. Pentingnya bagi motivator untuk memperhatikan tanda-tanda ini dan mencari cara untuk membantu murid merasa lebih nyaman dan terlibat. Pertanyaan yang ketiga,
Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan. Ekspresi dan sikap saat bermain baca-bacaan dan bermain modul biasanya penuh konsentrasi dan keingintahuan mereka mungkin menunjukkan tanda-tanda kegembiraan ketika memahami materi baru atau menyelesaikan tugas. Anak-anak yang terlibat dengan baik akan terlihat fokus, senang, dan termotivasi, seringkali dengan senyuman atau sorak-sorai kecil sebagai tanda keberhasilan. Pertanyaan yang keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tidak semua murid mungkin mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Beberapa murid mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri atau mungkin memiliki minat yang berbeda. Motivator perlu mengenali dan menyesuaikan pendekatan mereka untuk memastikan bahwa setiap murid merasa didukung dan tertarik pada kegiatan. Pertanyaan yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ada, mungkin karena bahwa beberapa murid merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat perkembangan pemahaman yang berbeda atau kurangnya minat. Motivator harus siap memberikan bantuan tambahan, penjelasan yang lebih rinci, atau menyesuaikan tingkat kesulitan agar sesuai dengan kemampuan masing-masing murid. Pertanyaan yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Jawabannya, beberapa karakter yang dimiliki oleh murid yang sudah saya amati di Bimba. Yang pertama, murid A ceria dan sangat aktif, selalu antusias dalam kegiatan kelompok, senang bernyanyi dan bermain, kadang mudah teralihkan perhatiannya. Yang kedua, murid B pendiam namun cerdas, seringkali membutuhkan dorongan teliti dan serius dalam menyelesaikan tugas. Yang terakhir, murid C sangat sosial dan ramah, suka membantu teman-temannya dan cepat memahami instruksi, tapi kadang terlalu banyak bicara sehingga perlu diarahkan kembali ke tugas. Selanjutnya, pengamatan terhadap suasana kelas. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas yang diciptakan oleh motivator di Bimba AIUEO adalah suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kelas dirancang untuk memberikan lingkungan yang positif di mana anak-anak merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Aktivitas yang dilakukan secara interaktif dan menarik, menekankan pendekatan belajar sambil bermain yang membuat anak-anak antusias dan tertarik. Motivator magang yang melakukan observasi akan merasakan suasana yang harmonis dan penuh energi positif dengan anak-anak yang aktif berpartisipasi dan menikmati setiap kegiatan yang diadakan. Pertanyaan yang kedua, apakah ada paksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk paksaan atau kekerasan yang terjadi? Jawabannya, tidak ada paksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid di kelas Bimba AIUEO adalah menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan menyenangkan sehingga segala bentuk pemaksaan atau kekerasan bertentangan oleh prinsip dasar institusi ini. Motivator Bimba AIUEO didorong untuk menggunakan pendekatan positif dan empati dalam membimbing anak-anak. Jika ada insiden pemaksaan atau kekerasan, sangat penting untuk segera melaporkannya kepada pihak berwenang di institusi tersebut. Selanjutnya, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Jawabannya, motivator dan murid melakukan kegiatan pembukaan yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang positif dan menyenangkan. Ini bisa meliputi kegiatan seperti menyapa dan berkenalan, bernyanyi, membaca doa, atau melakukan permainan ringan untuk melalui hari yang bersemangat. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan inti? Jawabannya, selama kegiatan inti, motivator membimbing murid dalam berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan minat anak-anak. Kegiatan ini dapat mencakup pembelajaran interaktif, permainan edukatif, proyektif, kreatif, latihan membaca dan menulis, serta aktivitas yang merangsang pemikiran kritis dan kreativitas. Pertanyaan yang ketiga,
Jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan ini. Kegiatan utama yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti adalah latihan membaca dan menulis serta permainan edukatif yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan konektif dan motorik. Fokusnya adalah pada pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan, di mana murid terlibat secara aktif dalam aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi mereka. Pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Jawabannya, pada kegiatan penutup, motivator dan murid biasanya melakukan refleksi atau kegiatan yang telah dilakukan ini bisa mencakup sesi berbagi di mana murid menceritakan apa yang mereka pelajari atau menikmati kegiatan hari itu, serta memberikan pujian dan penghargaan untuk usaha mereka. Selain itu, kegiatan penutup mungkin juga melibatkan menyanyi lagu penutup dan memberikan tugas ringan atau melanjutkan pembelajaran di rumah. Pertanyaan yang kelima, berapa lama durasi kegiatan Bimba Interview yang diterapkan oleh motivator? Jawabannya, durasi kegiatan Bimba Interview yang diterapkan oleh motivator adalah 40 menit, terdiri dari 5 menit kegiatan awal, 20 menit kegiatan inti, 5 menit kegiatan akhir, dan 10 menit private. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tak lupa, salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Relawan Bimba terus berbuat baik dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.